Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi jika teman-teman ingin melihat video tentang cara mengatur sesi, sudah pernah saya upload videonya, tapi kali ini saya akan buat video terbaru ya, khusus untuk SD teman-teman ya, karena ada sedikit perbedaan. Karena ya teman-teman juga minta, Bang, bikin, pengaturan sesi ANBK untuk SD, baik gladi bersih ataupun ANBK utama gitu. Oke ya teman-teman, jadi di sini teman-teman simak dulu beberapa informasi terkait pengaturan sesi ANBK SD, baik itu gladi bersih nantinya ataupun ANBK utama, ya. Ini itu saya sudah buat sebaik mungkin, kalau teman-teman memperhatikan dengan baik, insya Allah kalian bisa mengatur sesi dengan jelas, gitu ya. Yang pertama, ini yang perlu kita perhatikan adalah dalam mengatur sesi ANBK. Yang pertama itu kalian punya berapa klien. Klien itu adalah berapa komputer yang mau dipakai untuk siswa, itu kalian punya berapa, gitu ya. Setelah itu, kalian mau pilih gelombang berapa. Ini bisa dicek di jadwal di web ANBK ada ya, misalnya, gelombang satu tanggal berapa, gelombang 2 tanggal berapa gitu, itu ada. Di pos AN juga ada. Kemudian yang ketiga adalah berapa siswa yang ikut ANBK. Jadi peserta samplingnya berapa nih yang ikut ANBK. Nah, 3 poin inilah yang akan kalian pakai dalam, mengatur sesi ANBK, ya. Nah, kalau sudah memperhatikan 3 ini kalian catat saja di kertas kliennya berapa, gelombang berapa, dan siswanya berapa. Nanti urutan mengatur sesinya itu seperti ini. Ini urutan ngatur sesinya. Yang pertama input infrastrukturnya ya. Yang pertama input infrastruktur. Nah, input infrastruktur itu di sini teman-teman ya. Jadi ini saya geser saja. Ini saya di sini. Oke. Input infrastruktur kalian dipilih menu di sini, kemudian di data sekolah, ya, di infrastruktur, ini saya geser sedikit, oke. Benar, biar biar enak gitu ya jelasinnya ya. Nah, di sini kalian itu punya komputer proktor berapa, komputer proktor itu server gitu ya. Jadi komputer proktornya berapa, kemudian kliennya berapa. Klien itu adalah komputer yang mau dipakai untuk siswanya berapa gitu ya. Ini yang milik atau bukan milik terserah, intinya kalian punya berapa gitu, ini totalnya kalau miliknya 15 dan bukan miliknya 3, berarti artinya sekolah ini punya 18 klien, gitu ya. Tapi kan maksimal untuk setiap sesinya 15, jadi ini yang dipakai adalah yang 15, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah input infrastruktur, kalian input data di komputer proktor. Kalian ke sini, ke menu asesmen nasional, ke menu komputer proktor di sini, ya, ke menu komputer proktor. Nah, pastikan di sini sudah ada data komputer proktor. Jika belum ada, jika data komputer proktor ini belum ada, kalian bisa klik tambah, ya. Lalu kalian isi jumlah kliennya berapa, ya. Misalnya tadi sesuai di infrastruktur jumlah kliennya 15, oke, ya. Atau kalau kalian mau nulis 18 semuanya boleh, karena kan yang 15, milik sendiri, yang 3 pinjam, ndak apa-apa, input saja 18. Tapi kalau kalian nginput 19 tidak bisa, karena di infrastruktur kalian punya datanya cuma 18, kalau kalian input 19 itu lebih dari data di infrastruktur, makanya nanti tidak bisa tersimpan, gitu ya. Jadi saya di sini pilih 15, kemudian digunakan untuk, ya ini 15 cuma untuk satu ruang, gitu ya. Kemudian nama ruangnya apa, misalnya, ruang ANBK SD, gitu ya. Kemudian tinggal klik simpan, tapi kan ini saya sudah ada data komputer proktornya, ya, jadi saya tidak perlu input lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tarik dari BioAN di menu biodata siswa. Nah ini, saya sudah upload videonya juga sebelumnya, kalian ke menu ini lalu ke menu sini, ya, biodata siswa, nanti kalian tinggal tarik dari BioAN, gitu ya. Ini saya tidak tampilkan karena saya lagi ndak mau ngedit harus nutup-nutupin data siswa begitu teman-teman. Jadi, ya sudah intinya di menu biodata siswa kalian tarik dari BioAN gitu ya teman-teman ya. Oke itu yang ketiga, yang keempat, nah di sini masuk prosesnya, pengaturan sesi itu di sini, di pengaturan sesi. Nah ini data pesertanya sudah ada ya.
Di sini yang harus kalian atur sesinya ini, sebentar, kalian bisa memperhatikan ini dulu, saya perbesar lagi. Oke, teman-teman, dalam satu gelombang, ya, ini yang perlu diperhatikan, maksimal siswa yang bisa ikut adalah ini rumusnya, jumlah klien dikali 3 karena 3 itu adalah sesi, ya. Oke, dalam satu hari kan ada 3 sesi. Jadi, dalam satu gelombang, maksimal siswa yang bisa ikut adalah sama dengan rumusnya jumlah klien dikali 3. Misal, ya, saya punya klien di sini, punya kliennya 15. Misal saya punya klien 15. Jumlah siswa yang bisa ikut berarti kan 15 dikali 3 sama dengan 45. Artinya dalam satu gelombang saya bisa, mmm, melaksanakan ANBK untuk 45 siswa. Tapi siswa saya kan cuma 30, ya berarti ini sudah lebih dari cukup, gitu ya. Misal ini untuk sekolah-sekolah yang ditumpangi, itu siswanya banyak, ya ini cara menghitungnya ya. Jadi dalam satu gelombang maksimal siswa yang bisa ikut adalah jumlah klien dikali 3. Bang, misal klien saya cuma punya 5 gimana? Oke, berarti 5 kali 3 berapa? 15. Berarti dalam satu gelombang, itu jumlah siswa yang bisa ikut cuma 15 anak. Lalu kalau pesertanya 20 gimana Bang? Ya sudah, berarti yang 5 ikut di gelombang kedua, gitu teman-teman ya. Ini, poin pertama yang perlu diperhatikan lagi. Kemudian untuk mengatur jumlah sesi bisa dihitung dengan cara, nah ini ya, ini, jumlah sesi itu kalian bisa hitung dengan cara menghitung jumlah siswa dibagi jumlah klien. Contoh contoh, saya siswanya 30 siswa ya, dan punya klien 15 ya, 15 klien. Maka hasilnya adalah 2 sesi, ya. Jadi dibulatkan, ya misal, "Bang, saya punya, 25 siswa, saya punya, 15 klien, berarti, hasilnya berapa Bang? Harus berapa sesi?" Ya sudah 25 dibagi 15 kan 1, sekian. Jadi dibulatkan saja, berarti 2 sesi, gitu ya. Terus Bang, kalau misalnya saya punya 25 siswa, tapi kliennya cuma 10 gimana? Ya udah berarti kan ini 2,5 nih, 25 dibagi 10 berarti kan 2,5. 2,5 dibulatkan menjadi 3, selalu bulatkan ke atas ya. Artinya berarti 25 siswa kalau kliennya cuma 10 harus menjadi 3 sesi, gitu ya. Oke, cara menghitung sesinya seperti itu. Kemudian misalnya jika hasilnya lebih dari 3, maka harus ikut lebih dari satu gelombang. Maksimal satu gelombang itu kan 3 sesi, itu contoh. Contoh, siswa 40 ya, siswa 40 karena ada 2 sekolah yang menumpang gitu misalnya ya, atau siswa 30 deh, siswa 30, terus kliennya cuma 5, kliennya 5 gitu ya. Siswanya ada 30 tapi kliennya cuma 5 maka untuk berapa sesi kah yang harus ikut gitu ya, berarti kan tinggal, 30 dibagi 5 sama dengan 6, berarti 6 sesi ya. Sedangkan di sini dalam satu gelombang maksimal yang siswa ikut itu, dalam satu sesinya itu dalam satu gelombang itu 3 sesi, sedangkan ini 6 sesi, berarti harus ikut 2 gelombang. Jadi gelombang satu itu 3 sesi, gelombang 2 3 sesi juga. Gitu ya cara mengatur sesinya ya. Ini, pemahamannya seperti itu. Ya teman-teman, ini sudah saya atur pokoknya kalau kalian patokannya ini insya Allah kalian bisa ngaturnya. Oke, jadi yang saya lakukan sekarang adalah ke sini, ya cara mengatur sesinya. Kita langsung masuk penginputannya ya. Di sini saya pesertanya ada 30 karena yang 5 cadangan tidak perlu diatur sesinya ya. Kalau yang cadangan tidak perlu diatur sesi ini. Cadangan itu tidak perlu diatur sesi, nggak bisa. Jadi biarkan saja ya. Jadi peserta saya ada 30 ya, ini samplingnya ada 30, kliennya ada 15 ya. Jadi saya mau pilih ini, saya mau pilih gelombang ke-1, kemudian untuk, jumlah sesinya bisa dihitung jumlah siswa dibagi jumlah klien, ya.
Jumlah siswa saya 30, klien saya 15, jadi 30 dibagi 15 artinya 2. Berarti saya nanti di sini gelombangnya pilih gelombang satu, kemudian sesinya ada 2 ya, sesi misalnya ada 2 sesi ya. Artinya sesi pertama 15 anak, sesi kedua 15 anak. Nah, misalnya 15 anak yang pertama saya masukkan di sesi satu, hari kedua juga sesi satu. Ini sesi satu, sesi satu. Jadi sesi satunya sebanyak 15 anak. Kenapa 15? Karena kliennya juga 15 gitu ya. Oke, ini saya input berarti sampai 15 anak gitu ya. Bentar, ini sudah di nomor, saya perkecil dulu layarnya biar nomornya kelihatan. Oke, jadi ini saya atur dulu satu satu satu, misal ya. Berarti kan sampai nomor 16 ya, karena saya ngaturnya dari bawah. Nah ini misalnya sesi satu ya, ini semuanya saya masuk di gelombang satu semua, karena ya saya pilihnya gelombang satu gitu ya. Saya pilih gelombang satu semua. Ini, saya pause dulu ya teman-teman karena nginput gelombang satu sama aja jadi saya pause aja biar nggak kelamaan. Oke teman-teman kita lanjut ya. Jadi ini saya sudah input datanya ya. Jadi karena saya punya 15 klien maka sesi satunya sebanyak 15 anak ini dari nomor satu sampai nomor 15 itu saya masukkan di sesi satu semua ya. Hari pertama sesi satu, hari kedua juga sesi satu. Intinya nih kalau bisa, eee, yang satu dan yang 2 itu sama ya teman-teman ya, sama-sama di sesi satu gitu, nanti anaknya nggak bingung ya. Ini artinya hari pertama, hari kedua gitu ya. Nah yang ini dari 16 sampai 30 karena saya punya 15 klien jadi ini masuk di sesi kedua ya. Jadi setelah sesi satu selesai nanti sesi duanya tinggal anak yang ini dan saya pilih gelombang ke satu karena ya udah biar cepet selesai aja gelombang satu gitu ya. Karena kan untuk SD itu ada 4 gelombang, kalian tinggal pilih mau ikut di gelombang yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini untuk cadangan memang tidak perlu diatur sesinya, abaikan aja kalau memang ada cadangan ya. Oke, kalau sudah diisi seperti ini kalian tinggal klik simpan. Nah, data sudah disimpan nih. Oke, kalau data sudah disimpan, kalian bisa mengecek di sini. Di mana nih? Di cek kelengkapan data. Nah, di sini di menu cek kelengkapan data nanti akan centang. Oke. Kalau centang hijau artinya pengaturan, sesinya sudah tepat ya. Ini baru 20 ya. Ini sesi satu sesi 2. Kemudian kalau yang masih silang merah itu biasanya ada keterangannya apa di sini, apa yang belum terisi di bagian keterangan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya cara mengatur sesinya. Mohon maaf kalau masih membuat bingung terkait di sini rumus-rumus ini. Ya intinya kalian bisa lihat video saya yang ini. Di sini di video ini malah ada Excel yang kalian bisa download untuk mengatur sesi. Kalian tinggal input berapa siswanya, berapa kliennya, nanti udah otomatis muncul bagaimana mengatur sesinya, gitu ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan sesegera mungkin ya. Ini untuk gladi sekaligus nanti untuk ANBK utama. Apakah bisa dirubah nantinya Bang? Ya bisa, silakan nanti kalian rubah saja sesuai keinginan kalian, gitu ya teman-teman. Rubahnya gimana Bang? Ya sudah di sini di pengaturan sesi, kalian bisa langsung double klik aja, langsung edit aja, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kalian bisa di-download di sini. Di-download di Excel atau lihat rekap. Nah ya, nih rekapannya sesi satu 15 anak, sesi 2 15 anak, kemudian ini yang hari kedua numerasi 15 anak 15 anak. Pilih gelombang satu, ini nama ruangannya, ini nama kode servernya. Gitu ya teman-teman ya, terima kasih. Kalau masih ada yang bingung silakan tanyakan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Saya Iris, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.